Dia benar-benar membuatku malu. Kata-kata itu terus berteriak di dalam sanubari Johan. Dia benci setiap kali orang-orang bertanya siapa dia. Yang membuat Johan bertambah kesal adalah semua orang mengetahui fakta bahwa orang yang memalukan itu adalah abang kandungnya sendiri. Kenapa Johan sepertinya sangat membenci abangnya? Hal itu dikarenakan Johan malu dengan kondisi si abang, yang tangan kirinya mengalami kecacatan, di mana tangannya pernah diamputasi. Gara-gara itu, Johan jadi sering diolok-olok beberapa orang temannya. Sebenarnya bisa saja Johan mencari lingkup pertemanan yang lain, tapi entah kenapa dia malah berteman dengan orang-orang yang kurang menghargai orang lain. Mungkin karena temannya berasal dari golongan ekonomi kelas atas, dan Johan yang memiliki gaya hidup tinggi merasa ia pantas berkumpul dengan orang-orang kaya juga. Johan merasa dipermalukan dengan kondisi abangnya tersebut. Kenapa ia harus memiliki saudara dengan kondisi seperti itu? Johan yang merasa tidak tahan lagi, memutuskan keluar dari rumah orang tuanya dengan mengontrak rumah sendiri. Johan merasa pekerjaannya sekarang sudah cukup untuk menghidupi dirinya sendiri, tanpa harus bergantung pada orang tuanya. Jadilah mulai saat itu, Johan hidup sendiri. Ia merasa senang bisa berjauhan dari abangnya yang cacat. Johan juga mulai mencari circle pertemanan baru, di mana ia mengaku orang tuanya jauh di luar kota. Johan juga mengaku ia anak semata wayang. Ia sama sekali tidak pernah menyenggol keberadaan abang kandungnya. Johan yang merasa sudah berhasil menutupi kehidupan aslinya, menjalani hidup barunya dengan penuh kegembiraan. Tetapi yang menjadi masalah adalah Johan seperti sedikit demi sedikit melupakan keluarganya. Ia jarang sekali mau mengangkat telepon dari orang tuanya. Apalagi kalau abangnya yang menelpon, ia sama sekali tidak mau mengangkat. Hingga suatu ketika, Johan dikejutkan dengan kedatangan ayahnya. Sang ayah yang bernama Pak Udin datang dengan wajah murka. Beliau mempertanyakan, kenapa beberapa bulan ini Johan sulit sekali dihubungi. Johan beralasan kalau ia sedang sibuk dengan pekerjaannya. Pak Udin yang tahu betul tabiat anaknya, tentu saja tidak mempercayai ucapan Johan. Pak Udin tahu betul alasan sebenarnya kenapa Johan tidak mau berurusan dengan kondisi abangnya. Pak Udin pun memutuskan menceritakan satu kejadian di masa lalu Johan. Waktu Johan berumur 3 tahun, ia nyaris menjadi korban tabrak lari. Saat itu Johan bermain-main di pinggir jalan. Lalu ada sebuah truk melaju dengan kecepatan tinggi. Johan nyaris tertabrak. Jika saja sang abang yang saat itu berumur 8 tahun tidak cepat menariknya ke pinggir jalan. Tapi malang, si abang yang berhasil menarik Johan malah terjatuh dan menyebabkan tangan kirinya terlindas ban truk yang super besar hingga remuk. Tangan kiri si abang mau tak mau harus diamputasi karena mengalami kehancuran tulang. Johan terkejut mendengar cerita Pak Udin. Selama ini ia tidak pernah mengetahui fakta tersebut. Ia mempertanyakan,
kenapa orang tua, bahkan abangnya sendiri tidak pernah memberi tahunya. Rupanya hal itu dikarenakan si abang yang meminta merahasiakan hal tersebut, karena ia tidak ingin membuat Johan merasa bersalah. Tetapi ketika melihat Johan memperlakukan abangnya sedemikian rupa, Pak Udin tidak tahan lagi, hingga ia memutuskan menceritakannya. Johan terdiam, terlihat jelas raut penyesalan di wajahnya. Ia tidak menyangka telah berbuat semena-mena terhadap abangnya sendiri. Ia justru membenci sesuatu, yang sesuatu itu justru telah menyelamatkan nyawanya. Beberapa hari kemudian, Johan mendatangi abangnya, dan dengan air mata berurai, Johan pun meminta maaf atas perilakunya selama ini. Sejak saat itu, Johan lebih selektif memilih teman. Sekiranya ada teman yang membuli abangnya, Johan lebih memilih memutuskan pertemanan tersebut. Ia juga tidak pernah lagi merasa malu dengan kondisi abangnya. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.